Halo para akademia, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Pada pertemuan sesi ke-11, strategi marketing dan analis. Pada kesempatan ini, temanya adalah mengelola produk baru. Mari kita simak bersama-sama. Peramalan permintaan produk baru. Produk dan layanan baru adalah kunci pertumbuhan berkelanjutan. Mereka memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan dan mempertahankan posisi pasar yang mereka miliki dengan memanfaatkan perubahan di pasar untuk menciptakan nilai pelanggan yang superior. Artinya nilai yang diberikan kepada pelanggan itu memang bagus, ya. Aspek utama merancang dan mengelola penawaran produk baru adalah fokus pada bab ini. Keputusan untuk meluncurkan penawaran baru berasal dari keyakinan perusahaan yang ada permintaan pasar untuk keuntungan yang diberikan oleh penawaran ini. Untuk menentukan strategi dan taktik desain yang terlibat dalam pengembangan penawaran baru, kebutuhan perusahaan untuk mengetahui secara spesifik pasar sasaran, khususnya ukuran pasar yang untuk penawarannya. Proses memperkirakan besarnya pasar potensial ini disebut sebagai peramalan permintaan. Ada dua jenis perakiraan permintaan yang umum. Perakiraan pasar dan penjualan perakiraan, ya, atau perakiraan penjualan. Perakiraan pasar memperkirakan total volume penjualan yang pada akhirnya bisa dicapai oleh semua perusahaan di pasar tertentu. Perkiraan potensi pasar biasanya digunakan untuk membuat keputusan masuk dan keluar pasar. Alokasi sumber daya keputusan dan untuk menetapkan tujuan perlu dilakukan evaluasi kinerja. Tidak seperti perkiraan pasar yang menunjukkan volume penjualan yang berpotensi dapat dicapai pada suatu pasar tertentu. Perakiraan penjualan memberlakukan kerangka waktu tertentu untuk mencapai volume penjualan. Perakiraan penjualan adalah perkiraan dari total volume penjualan yang dapat dicapai dalam kerangka waktu tertentu. Mirip dengan perkiraan potensi pasar. Perkiraan penjualan biasanya digunakan untuk membuat keputusan masuk dan keluar. Dalam mengalokasikan sumber daya, merencanakan produksi kapasitas, dan mengevaluasi dampak dari berbagai variabel bauran pemasaran terhadap penjualan. Berdasarkan jenis data yang
mereka gunakan ada dua jenis peramalan permintaan. Metode mengumpulkan dan menganalisa data primer atau data dikumpulkan khusus untuk tujuan peramalan permintaan dan menganalisis data sekunder, data yang ada. Dua jenis metode dibahas lebih rinci untuk selanjutnya. Rekan-rekan akademia, mari kita perhatikan gambar pada layar. Di situ ada peramalan permintaan produk baru. Dengan melihat gambar ini, Anda bisa lebih paham lagi apa yang sudah saya sebutkan di atas ya. Yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu bahwa di dalam peramalan permintaan produk baru itu ada dua, dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, prakiraan pasar, itu membahas tentang total volume penjualan di pasar. Kemudian prakiraan penjualan, itu membahas tentang total volume penjualan pada waktu tertentu. Entah itu dalam 1 bulan, 1 semester, atau 1 tahun. Ya. Ini jadi dengan melihat gambar ini akan lebih mudah untuk dimengerti. Ya, untuk dimengerti. Jadi maksud daripada penjelasan yang sudah saya sebutkan di atas itu dapat digambarkan melalui diagram blok atau blok diagram yang ada pada layar ya, yang ada pada layar. Baik, rekan-rekan akademias, kita lanjutkan lagi. Mari kita lihat lebih dalam lagi peramalan permintaan menggunakan data primer. Jadi di dalam kegiatan tadi dapat dijelaskan bahwa ada dua komponen tentang peramalan permintaan menggunakan data primer ini. Yang pertama adalah perkiraan penilaian ahli. Jadi di sini ada kegiatan yang dilakukan oleh para ahli di dalam memperkirakan penilaian ya. Yang pertama perkiraan eksekutif. Jadi para pimpinan perusahaan itu karena pengalaman dan ilmunya dia dapat memperkirakan tentang peramalan produk baru tadi. Kemudian berikutnya adalah perkiraan tenaga penjualan. Selain perkiraan eksekutif, juga tenaga penjualan itu mempunyai feeling yang bagus. Yang ketiga, perkiraan industri. Jadi perkiraan industri ini bisa diperoleh dari data yang ada di lapangan ya, perkiraannya di lapangan. Dari hasil pengamatan tentunya ya. Kemudian yang kedua, perkiraan riset pelanggan. Kalau tadi perkiraan ahli, ahlinya ada 3, eksekutif, tenaga penjualan, dan industri ya. Kemudian yang kedua ini sekarang perkiraan riset pelanggan. Jadi di sini adalah suatu kegiatan yang dilakukan melalui suatu pengujian konsep dan pengujian pasar. Jadi seperti kita
lakukan pada umumnya kalau kita melakukan suatu riset kepada pelanggan ya. Ini kita adalah sudah mempersiapkan satu konsep format yang sudah baku tentang riset pemasaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peramalan permintaan menggunakan data sekunder. Jadi data sekunder ini adalah data yang didasarkan dari hasil dokumentasi yang ada di dalam perusahaan ya. Ada 3 hal yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah perkiraan khusus penawaran. Di dalam perkiraan khusus penawaran ini ada perkiraan eksekutif, perkiraan tenaga penjualan, dan perkiraan industri. Jadi seperti pada saat data primer tadi ya. Kemudian yang kedua, peramalan dengan analogi. Jadi analogi dengan produk sejenis lainnya. Jadi bisa dibandingkan, maksudnya dibanding kita menggunakan data dari produk-produk yang sama yang ada di industri ya, melalui satu observasi tentunya. Kemudian perkiraan berbasis kategori. Di sini yang bisa dilakukan adalah kategori Development Index atau CDI. Kemudian ada brand ya, development atau pengembangan brand development index atau BDI ya. Jadi melalui di sini ada satu standarisasi ya. Standarisasi CDI sama BDI. Oke. Rekan-rekan akademia, sekarang saya akan menjelaskan tentang difusi. Difusi di sini dapat dijelaskan dengan 2 buah cairan. Yang pertama, cairan pertama adalah air yang diletakkan di dalam satu tabung kaca. Kemudian ada molekul pencampur. Ya, ini kita anggap aja tinta ya. Tinta yang berwarna ungu. Kemudian diteteskan beberapa tetes ke dalam air. Maka molekul-molekul daripada tinta tadi akan menyebar ya. Awalnya masih satu lokasi sehingga pada suatu saat molekul tinta tadi akan merata. Jadi bercampur dengan molekul air ya, molekul air. Setelah semua rata bercampur sehingga adanya suatu kesamaan bahwa molekul tinta itu sudah bercampur rata dengan air. Itu yang disebut difusi. Rekan-rekan akademia, saya akan coba menjelaskan tentang bagaimana memahami produk baru melalui satu grafik ya, melalui satu grafik. Di sini ada 2 buah grafik. Yang grafik A itu merupakan grafik total adopsi ya. Yang kedua adalah grafik tentang new adopsi. Saya coba akan menjelaskan yang grafik A dulu ya.
Jadi di dalam grafik tadi dibatasi oleh sumbu horizontal, itu menunjukkan waktu, dan sumbu vertikal, yaitu menunjukkan total adopsi. Ya, total adopsi. Jadi kalau kita lihat ada grafik berupa garis lengkung ya, garis lengkung. Di situ ada namanya, terlihat namanya speed of diffusion, yaitu kecepatannya terjadi difusi, ya, kecepatannya terjadi difusi. Nah, itu lokasinya ada di titik tengah daripada grafik total adopsi tadi. Titik tengah ya. Kemudian pun dari garis horizontal sampai puncak daripada grafik itu disebut dengan market potensial. Titik tengah yang ada pada grafik tersebut disebut inflection point. Nah, dari titik inflection point tadi ditarik ke arah horizontal, ke arah total adopsi, yaitu ke arah sumbu vertikal, itu adalah kecepatan daripada difusi. Jadi kecepatan daripada difusi itu bisa dilihat di titik tengah grafik tersebut. Jadi di sini kita dari grafik total adopsi tadi itu kita bisa memperkirakan bahwa kalau kapan kita produk baru yang akan kita buat itu akan sampai kepada penyerapannya ya, penyerapannya. Di sini kita mengetahui market potensial. Market potensial kapan akan terjadi besarnya. Jadi dari sini terlihat bahwa total adopsi itu adalah sebagai titik puncak daripada waktu ya, waktu. Perlu berapa bulan atau berapa ini untuk mencapai total adopsi. Karena kita sudah mengetahui kecepatan difusi. Kecepatan difusi. Selanjutnya untuk grafik yang B, di sini yang garis horizontal itu tetap menunjukkan waktu, tetapi untuk vertikalnya itu adalah new adopsi ya, adopsi yang baru ya. Jadi gambarannya adalah garis total adopsi tadi grafik puncaknya terus kemudian turun ya, turun di situ. Setelah mencapai market potensial, dia inflection point-nya dari titik puncaknya. Kalau di total adopsi tadi titik inflection-nya, inflection point-nya itu ada di tengah-tengah grafik ya. Jadi gambarannya itu. Jadi di sini kapan kita terjadi inflection point-nya itu pada saat new adopsi tadi itu ada di puncak daripada grafik produk baru ya, produk baru. Itu rekan-rekan, di dalam memahami suatu produk baru itu kita perlu mengetahui total adopsinya itu berdasarkan kecepatan difusi dan
market potensialnya. Setelah kita tahu kecepatan difusi sama market potensialnya, maka dapat diperkirakan puncak daripada inflection point-nya itu ada di mana, ya, waktunya kapan. Gitu. Baik, rekan-rekan akademia, saya akan coba menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi penyebaran penawaran baru. Jadi di sini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyebaran penawaran baru. Jadi yang pertama adalah nilai yang melekat pada penawaran tersebut. Jadi di sini nilai itu adalah manfaat yang diperoleh oleh pembeli, ya, calon pembeli. Kalau saya membeli barang tersebut, apa yang saya peroleh? Nah, itu adalah nilai, ya. Jadi kalau kita membeli sebuah mobil, maka secara umum manfaat daripada mobil itu adalah untuk membawa kita. Tetapi ada nilai lain. Kenapa orang yang punya duit membelinya mobil yang mewah? Nah, itu tentunya kan ada nilai yang lain, ya, dari mobil tersebut. Padahal secara ini standar mobil itu ya intinya untuk membawa orang dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi ada nilai tersendiri. Nah, itu nilai yang melekat dari penawaran tersebut. Nah, artinya di situ ada satu fitur-fitur tertentu yang membuat penawaran tadi mempunyai nilai yang berbeda. Kemudian selanjutnya tentang keuntungan relatif. Di sini yang dimaksud dengan keuntungan relatif itu adalah keuntungan yang ditentukan berdasarkan perhitungan tidak hanya berdasarkan untung daripada nilai uang, tapi keuntungan berdasarkan hal-hal yang lain, termasuk diantaranya kepuasan pelanggan, nilai inovasinya, dan keberlanjutan. Kemudian transparansi. Nah, di sini ternyata transparansi ini menjadi hal yang penting di dalam penawaran produk yang baru, ya. Kemudian kesesuaian. Jadi sebaiknya kalau kita menawarkan satu produk baru itu harus sesuai dengan yang sebenarnya. Kita kemarin sudah mengalami satu pemilihan presiden, ya, presiden dan wakil presiden. Ternyata belum menjadi presiden saja sudah banyak yang berubah, tidak sesuai dengan janji. Yaitu yang tadinya makan siang gratis, udah mau dirubah sarapan. Janjinya mobil SMK, ternyata nggak jadi apa-apa. Kemudian yang terakhir adalah resiko yang dirasakan. Jadi
kita sebagai produsen harus dapat memberikan satu pengertian tentang risiko yang dirasakan oleh pihak calon pembeli itu sangat minim, ya, sangat minim. Sangat minim. Karena yang namanya risiko itu kita tidak bisa mengatakan zero, tetapi kita harus mampu meyakinkan apabila seseorang membeli satu barang, misalnya mobil, maka risiko yang dirasakan ini akan sangat minim sekali dari risiko negatifnya. Mengelola pengembangan produk baru. Di dalam satu produk baru itu dapat dijelaskan ada dua kondisi. Yang pertama, memahami proses pengembangan produk baru, yaitu kenapa perlu dilakukan pengembangan produk baru, perlu adanya pemahaman tentang pembuatan ide, kemudian pengembangan konsep, analisis bisnis, pengembangan produk, dan pengujian. Jadi tahapannya itu tidak pendek, perlu melakukan suatu mendalami suatu ide, ya. Dibuat ide dulu, kemudian dibuat satu konsep yang dikembangkan. Selanjutnya tidak kalah pentingnya dilakukan analisis bisnis, ya, analisis bisnis. Jadi kalau dibuat untung atau rugi, nah itu sudah dilakukan di dalam analisis bisnis ini. Kemudian dengan adanya satu produk baru ini merupakan pengembangan dari produk yang sudah ada, ya. Selanjutnya perlu adanya pengujian pasar. Jadi di dalam pengujian pasar ini adalah satu cara untuk membuktikan kepada owner maupun kepada pelanggan bahwa produk baru ini akan laku, gitu loh. Produk baru ini akan laku. Sehingga produk baru ini bisa berjalan, bisa terjadi dengan hasil pengujian pasar tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana mengelola risiko pengembangan produk baru. Untuk melakukan satu pengelolaan risiko terhadap produk baru ini, kita perlu mengetahui risiko pasar. Jadi data-data pasar yang ada itu harus dipertimbangkan benar. Contohnya masalah kompetitor, kemudian masalah harga, kemudian masalah daya beli, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga risiko teknologi. Jadi di sini di dalam satu pengembangan satu produk baru itu tidak kalah pentingnya adanya risiko. Kalau kita menciptakan satu produk baru tapi risikonya ketinggalan dari yang lain, dari kompetitor kita, maka
bisa-bisa produk baru kita nggak laku gitu, nggak laku ya. Itu rekan-rekan akademia dalam mengelola pengembangan produk baru. Rekan-rekan semua, kita lanjutkan lagi. Saya akan coba menjelaskan tahapan satu proses pengembangan produk baru ya. Di sini ada tahap pertama sampai tahap ke-6. Di mana di dalam tahap pertama untuk masuk ke dalam tahap yang kedua itu ada namanya gate 1, yaitu ID screening, jadi untuk melakukan filter ya. Jadi tahap pertama tadi itu banyak ide ya, banyak ide yang muncul di dalam dari satu rapat yang sudah dilaksanakan oleh pihak perusahaan, dari baik itu dari CEO, kemudian dari para manajer, dari penjual, atau dari karyawan ya, atau dari observasi jurnal-jurnal tentang produk baru. Nah, itu dilakukan satu filter ya, satu filter dari beberapa yang masuk, akhirnya dipilih menjadi ada satu atau dua yang lolos ya, yang lolos. Sehingga masuk di dalam tahap yang kedua, yaitu masuk di dalam tahap konsep development atau konsep pengembangan. Di dalam konsep pengembangan ini, dari ada beberapa yang lolos tadi, itu dilakukan penyaringan lagi. Ada gate 2 ya, ada penyaringan. Kemudian dari yang lolos tadi itu dilakukan bisnis analisis ya. Jadi dilakukan satu analisa bisnisnya, apakah produk yang akan dibuat ini bisa mendatangkan untung atau tidak. Nah, kemudian dari tahap ketiga ini dilakukan bisnis review ya. Di bisnis review fungsinya untuk melakukan satu hasil analisis bisnis tadi ya. Kalau berpotensi menguntungkan, maka akan masuk ke tahap yang keempat, yaitu product development, jadi pengembangan produk yang setelah lolos dari bisnis analisis akan mulai dibuat. Di dalam proses tahap keempat itu difilter lagi melalui suatu product review. Jadi direview ada yang kurang apa, ada yang belum beres apanya, itu dilakukan satu penilaian. Sehingga setelah dilakukan perbaikan segala macamnya yang kurang, maka masuk ke tahap yang kelima, yaitu market testing ya, market testing. Jadi begitu market testing itu, produk itu coba diluncurkan, dicoba dipasarkan untuk sebagai
testing ya, market testing. Setelah dilakukan market testing tadi, mengikuti di filter lagi di gate 5 namanya market review. Dari market review itu adalah satu proses yang muncul ya untuk mempelajari bagaimana daya tarik produk bagi pelanggan ya, bagi konsumen. Kalau memang bagus, dilakukan tahap yang keenam yaitu commercial development, yaitu mulai dijual di pasaran. Itu rekan-rekan tentang kegiatan tersebut. Baik, saya akan coba menjelaskan tentang siklus hidup produk. Di sini dibatasi oleh garis horizontal sebagai perwakilan dari waktu, sama garis vertikal sebagai perwakilan daripada sales atau penjualan. Jadi di dalam satu siklus hidup produk itu ada 4 bagian ya. Yang pertama introduction, yang kedua growth, yang ketiga maturity atau pendewasaan, yang keempat adalah decline. Decline itu produk sudah mulai turun ya. Selanjutnya dari masing-masing kelompok tadi, masing-masing bidang tadi, itu terlihat besaran daripada ukuran pasar atau market size, market growth atau pertumbuhan pasar, dan kompetisinya. Ya. Jadi kita melihat pada saat introduction, pada bagian introduction itu market size-nya masih kecil, market growth-nya rendah, kemudian kompetisinya juga masih rendah. Kemudian meningkat kepada kelompok atau bidang growth atau pertumbuhan. Di sini market size-nya sudah mulai meningkat, market growth-nya tinggi, dan market kompetisinya juga moderat. Selanjutnya kita masuk ke bidang maturity atau pendewasaan, mature. Market size-nya sudah mulai besar, market growth-nya rendah, kemudian kompetisinya tinggi. Kemudian kita lihat pada saat decline, market size-nya moderat atau kecil, kemudian market growth-nya negatif, selanjutnya kompetisinya moderat. Itu penjelasannya daripada siklus hidup produk. Baik rekan-rekan semua, dari siklus hidup produk tadi itu pada saat produk sudah mulai decline itu bisa dipertahankan ya, bisa dipertahankan. Dari generasi pertama akan dipertahankan kepada generasi yang kedua sampai generasi yang ketiga ya. Makanya kalau kita pelajari produk mobil itu setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali itu muncul generasi baru ya, generasi baru. Hanya dengan perubahan-perubahan fitur maka akan mempertahankan keberadaan produk tadi.
Begitu pula dengan yang kegiatan lainnya ya. Di sini kita bisa melihat di dalam satu teori bisnis di dalam life cycle product ini itu hanya digambarkan dalam seri 3 seri ya, rata-rata 3 seri. Tetapi kalau film ya, kalau kita bicara film itu sekarang kalau kita suka nonton film drakor itu 1 sampai 52, 56 ya. Nah, itu karena dia bisa mempertahankan siklus hidup produk mereka dengan satu isi cerita yang menarik ya, dibuat sesuatu yang saling menarik, tapi di masing-masing setiap episode itu ada tokohnya yang macam-macam ya, yang menjadi tokoh star saat itu ya. Itulah gambaran tentang bagaimana memperluas siklus hidup produk. Baik, rekan-rekan akademia, selanjutnya kita akan memasuki tahap diskusi ya. Silakan kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya.